الحمد لله الذي جعل الإسلام دينا للمسلمين. والحمد لله الذي جعل الإيمان في قلوب المؤمنين. والحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Seorang ulama besar yang wafat tahun 709 Hijriah yang dimakamkan di Mesir melalui kitabnya Al-Hikam. Di antaranya beliau menasihati kita semua. Dalam butiran hikmahnya beliau mengatakan, man lam yaskurin ni'am faqad ta'arada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia telah merelakan nikmat tersebut hilang daripada dirinya. Wa man syakaraha, dan siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang maha kuasa tersebut, faqad qayyadaha bi iqaliha, maka sesungguhnya dia telah mengikat nikmat itu dengan tali yang kuat. Hadirin sekalian rahimakumullah, ini menasihati kita hikmah ini yang disampaikan oleh sang imam, bahwa begitu pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus bersyukur? Minimal ada dua manfaat. Yang pertama, lidawamiha, yakni lidawami ni'mah, agar nikmat tersebut tetap ada pada diri kita. Yang kedua adalah lihusul ziyadah, agar nikmat tersebut ditambahkan pada diri kita oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang nikmat, sang imam, yakni Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari ini lebih lanjut menyampaikan butiran hikmahnya menasihati kita. Beliau mengatakan, ni'matani ma kharajal mawjud minhuma wa la budda li kulli mukawwanin anhuma, ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Bahwa ada dua nikmat yang segala makhluk manapun tidak mungkin lepas daripada dua nikmat ini. Makhluk tersebut baik yang bernyawa ataupun tidak bernyawa. Yang bernyawa tersebut, yang berakal maupun tidak berakal, tidak mungkin lepas daripada dua nikmat ini, yakni nikmatul ijad wa nikmatul imdad, yakni nikmat diadakannya kita pada saat ini dari sebelumnya tiada kita. Kita ada pada saat ini di alam dunia tentunya adalah bukan kemauan kita, bukan pula kemauan daripada ayah bunda kita. Kalau seandainya itu merupakan keinginan dan kemauan daripada ibu
daripada ibu-ibu kita. Tentu banyak di antara kita, bila keinginannya berdasarkan keinginan bundanya, banyak yang menginginkan putranya lahir laki-laki, tetapi begitu pun berikutnya anak kedua, ketiga, keempat tidak kunjung laki-laki yang lahir, tetap perempuan. Yang diinginkan seorang perempuan yang lahir laki-laki. Ini menandakan kita ada pada saat ini bukan adalah kemauan kita, juga bukan kemauan kita, bukan kemauan daripada ibunda kita. Kita ada pada saat ini lantaran kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Itu yang disebut dengan nikmat ijad. Nikmat ijad ini ada dua, ijad hakiki dan ijad sababi. Ijad hakiki, yakni adanya kita ini tentunya diadakan ataupun diciptakan, hakikatnya adalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibunda kita sebagai ijad sababi, yakni wasilah, perantara yang sebabkan kita ini ada di dunia pada saat ini. Inilah para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Untuk hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah berfirman, sejak dahulu kita ini dikodokkan, ditakdirkan, diciptakan Allah sebagai manusia, padahal bisa saja diciptakan Allah dengan sebagai makhluk yang lainnya. Sebagai tanda syukur kita diciptakan sebagai manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Allah ta'budu illa iyyah. Untuk bersyukurnya tiada lain adalah bertauhid yang benar, menyembah, jangan mensekutukan Allah. Itu sebagai syukur kepada ijad hakiki, yakni yang sebabkan kita ada pada saat ini, hakikatnya adalah Allah yang ciptakan. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada orang tua sebagai wujud syukur atas nikmat ijad sababi, lantaran keduanya yang menjadi sabab kita ada pada saat ini. Hadirin sedang rahimakumullah, penjelasan singkat dalam khutbah ini kita disuruh merenung, berpikir, andai kata pada saat ini kita memiliki rumah yang baik, memiliki kendaraan yang mewah, memiliki jabatan yang bagus, posisi dan bagus, tentu itu bukan dikatakan kita adalah sebagai orang yang hebat. Tidak demikian. Tapi di balik itu adalah ada yang hebat, yakni orang tua kita, ayah bunda kita yang meneteskan peluh, memanjatkan doa kepada kita anaknya agar memiliki derajat yang bagus, agar memiliki kehidupan yang baik, agar memiliki pekerjaan yang baik, agar hidup memiliki kehidupan yang layak. Mereka memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Andai kata ilmu yang tinggi dimiliki oleh kita pada saat ini, gelar yang tinggi, gelar akademik yang tinggi, jabatan yang mentereng, rumah yang bagus dan lainnya, tentu tidak sebanding, tidak ada apa-apanya, yakni dengan perjuangan ayah bunda kita dalam perjuangan hidupnya sampai kita pada saat ini. Singkatnya dalam khutbah ini kita mengingatkan khusus pribadi khatib dan semuanya, jangan sampai kita melupakan jasa orang tua, hidupnya maupun matinya. Adalah tidak elok bila kita memiliki putra dan putri, memiliki anak tersebut kita bawa kemana saja, rekreasi ke dalam negeri, bahkan ke luar negeri, sampai ke Pulau Bali, ke Pulau Lombok dan lainnya, dibawa anak tersebut.
tapi tidak pernah sekalipun anak kita tersebut kita bawa, kita tunjukkan ini makam daripada kakek, ayah daripada orang tuanya. Tentulah hal tersebut tidak bijak. Bagaimana untuk mengajarkan bahwa yang dia ketahui ayahnya pada saat ini memiliki posisi yang bagus, jabatan yang tinggi. Itu dari mana asal muasal? Dari mana mulanya kalau bukan adalah perjuangan yang dia tidak ketahui, yakni sang kakek, ayah dan bunda daripada ayahnya yang dia ketahui sekarang. Inilah memberikan renungan bagi kita semuanya, bahwa kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya biar nikmat tersebut tetap ada pada diri kita. Yang kita inginkan, yakni nikmat tersebut ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yakni mengingat dan introspeksi, merenung. Sudahkah kita berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Hadirin sidang rahimakumullah. Ada kisah dahulu yang dialami oleh seseorang jauh dari kota Baghdad, Irak. Dia menggendong ibunda tercinta untuk menunaikan ibadah haji. Dia tidak menggunakan kendaraan. Dia tidak menggunakan uangnya untuk memberangkatkan ibundanya haji, tetapi dengan fisik dan juga raganya menggendong kepada ibundanya untuk menunaikan ibadah haji. Ketika tawaf, seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar menyaksikan hal tersebut bertanya, siapakah ini? Dijawab, ini adalah ibundaku. Aku menggendongnya biar tidak tersentuh kakinya, yakni di bumi, biar aku melaksanakan ibadah haji dengan perjuangan dan pengorbanan. Lalu orang tua tersebut yang ditanya oleh Ibnu Umar menanya kembali, apakah hal tersebut sudah bisa membalas ibunda, sudah bisa membalas jasa ibunda? Kemudian Ibnu Umar menjawab pertanyaannya, seandainya engkau dibelah dadamu, kemudian diambil bagian daripada jantungmu, jantung tersebut diolah menjadi makanan yang matang, engkau berikan kepada bundamu untuk dimakan, hal tersebut belumlah terbalas, belumlah apa-apa dengan napas pertama, dengan pertama bundamu ketika engkau dilahirkan. Belum terbalas dan jauh daripada hal yang tersebut. Untuk itu para ulama, bahkan para sahabat yang jumlahnya 124.000 sahabat sepakat bahwa anna min asbab dzikil ma'isah, bahwa diantaranya yang menyebabkan kita ini mengalami kesulitan, mengalami banyak himpitan, kesulitan hidup, banyak halangan dan rintangan. Di antara sebab utamanya yakni tiadanya berbakti, lupa mendoakan, tidak ada doa-doa untuk orang tua. Ini yang menyebabkan himpitan hidup, kesulitan hidup daripada kita manusia. Di antara penyebabnya adalah tidak mengingat, melupakan daripada jasa ayah dan bunda kita. Ini khutbah singkat memberikan renungan bagi kita betapa pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur itu merupakan ikatan yang bisa membuat nikmat yang ada pada kita terus ada, bahkan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur utama tentu kepada Allah, kepada Rasul, dan juga kepada ayah bunda kita, hidup maupun mati. Datangi tempat di mana dia dimakami, bacakan doa-doa di makam tersebut, dibersihkan, dipelihara dengan baik, diperkenalkan kepada anak-anak kita sebagai pengajaran yang baik bahwa ada ijad sababi, ada penyebab kita ada pada saat ini di dunia. Tentu adalah ijab sababi itu ayah bunda kita yang harus
senantiasa kita ingat dan kita banyak doa kepadanya. Hadirin sekalian rahimakumullah, demikian khutbah singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada baginda Rasul, dan tentunya bersyukur berterima kasih kepada orang tua kita. Semoga dengan demikian Allah kurniakan kepada kita barokah luas rezeki, barokah pekerjaan yang baik, barokah jabatan yang baik, barokah anak-anak keturunan yang baik, barokah kehidupan yang baik, dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya doa kita dikabulkan, yakni ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا